berjumpa lagi bersama Kak Kesya. Nah, adik-adik, Kak Kesya percaya adik-adik semua yang ada di rumah ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebab itu kita akan nyanyikan pujian kita. Selamat pagi Bapa. Kepadamu Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Nah, adik-adik, amin buat kebenaran firman Tuhan. Nah, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kakak akan bagikan dua hal yang perlu kita pelajari dari cerita firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan orang yang datang dan memohon kepadanya. Ya kan? Kalau adik-adik kita sudah membaca firman-firman Tuhan sebelum-sebelumnya, yaitu di pasal-pasal yang sebelumnya, di situ Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, bahkan orang yang kusta pun Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, adik-adik, saya percaya ketika adik-adik datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolaknya. Amin. Tuhan akan datang menolong adik-adik. Tuhan akan mendengar setiap keluh kesah adik-adik dan Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan menolong adik-adik semuanya, ya kan? Seperti orang buta yang di Betsaida ini, dia datang memohon kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkannya. Nah, yang kedua yaitu yang kita perlu pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu segala sesuatu memerlukan waktu atau tahapan atau proses. Kenapa Kak Kesya katakan segala sesuatu memerlukan waktu, tahapan atau proses? Karena dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, orang ini Tuhan Yesus menyembuhkannya dengan cara meludahi matanya. Namun gak langsung sembuh loh, tapi orang itu bilang, "Tuhan, aku melihat tapi sepertinya tampak seperti pohon-pohon." Tuhan bilang, "Oh, kamu belum lihat dengan jelas." Maka Tuhan ulangi sekali lagi dan orang itu bisa dapat melihat. Nah, adik-adik, contohnya saya berikan contoh ya. Mungkin adik-adik saat ini ada yang mau cita-cita jadi dokter, mau jadi penyanyi, mau jadi pilot, atau mau jadi apapun. Nah, nggak langsung jadi seperti itu, tapi adik-adik harus belajar, harus ada tahapannya. Adik-adik harus belajar dengan baik di sekolah, adik-adik harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menggapai cita-cita adik-adik. Nah, Kak Kesya percaya ketika adik-adik datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Dan yang kedua yaitu segala sesuatu itu memerlukan waktu, ya kan? Mungkin adik-adik hari ini sedang belajar mau jadi seperti yang adik-adik inginkan. Kak
Kesha percaya suatu saat setiap impian adik-adik semuanya akan terwujud. Amin. Seperti orang buta ini, dia datang kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan agar matanya disembuhkan. Namun nggak langsung instan jadi, plong, jadi, enggak ya kan? Tapi harus melalui proses. Dan kemudian Tuhan Yesus mengulangi sekali lagi dan matanya itu bisa melihat. Nah, amin buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang Kak Kesha dapat sampaikan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami mau selalu datang ke hadapan Tuhan. Kami mau selalu memohon kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kami, masalah kami serahkan kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, kami berdoa secara terkhusus buat adik-adik SD Kristen Elim yang mungkin pada saat ini mengalami sakit, mengalami lemah badan, mungkin ada yang mengalami beberapa masalah. Kami percaya Tuhan datang menyembuhkan mereka, memberikan pertolongan kepada mereka dan memulihkan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan seluruh pergumulan kami ke depannya. Cita-cita kami percaya Tuhan akan menjawab semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh adik-adik SD Kristen Elim semuanya yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka dalam pembelajaran mereka, berikan mereka hikmat, dan memberkati juga para guru-guru SD Kristen Elim semuanya dalam membimbing mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari yang indah ini. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya.